Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafazul Fikar Ramdhani dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Mahardika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai PHBS rumah tangga. Sebelum itu, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu PHBS? Ada yang tahu? Oke. Jadi PHBS itu merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pengertian dari PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. PHBS itu dibagi menjadi banyak macamnya. Ada PHBS di rumah tangga, ada PHBS di rumah sakit, PHBS puskesmas, PHBS di lingkungan kerja, PHBS di lingkungan sekolah, PHBS di tempat umum, dan lain sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan manfaat dari PHBS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut guna mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas topik utama pada video kita kali ini mengenai PHBS di rumah tangga. Jadi salah satu tatanan PHBS yang utama adalah PHBS di rumah tangga yang bertujuan memberdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Lagi-lagi, tujuan utama dari tatanan PHBS di tingkat rumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang sehat. Nah, selanjutnya terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktik perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut saya akan menjelaskan beberapa indikator-indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. Baiklah, yang pertama ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun paramedis, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Poin nomor 2, pemberian ASI eksklusif. Nah, pasti udah tahu kan apa itu ASI? Oke. Jadi, kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga. Oke, pada poin nomor 3, menimbang bayi dan balita secara berkala dan juga pemberian imunisasi. Nah, pada praktek kali ini itu dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk. Nah, lalu imunisasi. Imunisasi ini merupakan cara paling simpel ya untuk menjaga kesehatan anak. Oleh sebab itu, ingatlah ya, jadwal imunisasinya. Menurut
Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan imunisasi. Yang pertama, imunisasi polio. Yang kedua, DPT ulangan MR. Yang ketiga, campak. Yang keempat, hepatitis A. Yang kelima, influenza. Yang keenam, varicella. Dan yang ketujuh, PCV pada anak-anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan. Baik, selanjutnya poin nomor 4 yaitu cuci tangan dengan sabun dan penggunaan air bersih. Cuci tangan dengan sabun merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman. Apalagi saat ini teman-teman, lagi pas masanya pandemi, kita itu harus sering-sering mencuci tangan. Setelah memegang sesuatu langsung cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, selanjutnya penggunaan air bersih. Air bersih ini memiliki ciri-ciri teman-teman. Yang pertama itu jernih. Indikator pertama yang perlu diperhatikan adalah kejernihan air. Jika air tampak keruh, maka dapat dipastikan air telah terkontaminasi lumpur atau sebagainya dan tidak layak untuk digunakan, terutama untuk air minum. Lalu ciri yang kedua ini tidak berwarna, teman-teman. Pada beberapa kasus ada air tanah yang berwarna kuning atau hijau. Lah, kok bisa? Nah, ini kondisinya ini parah, teman-teman. Kondisi ini lebih parah dari air keruh dan sangat berbahaya untuk kesehatan. Umumnya, warna air tanah dipengaruhi kandungan unsur yang ada di dalam tanah. Kita ini dapat mendeteksi hal itu dengan menaruh jarum atau batu di dasar bak penampungan. Nah, sekiranya jika tidak terlihat dari atas, maka air tersebut tidak layak, teman-teman. Lalu ciri yang ketiga itu rasanya tawar. Nah, setelah memastikan air tanah tampak jernih dan tidak berwarna, langkah selanjutnya ini itu teman-teman coba cicipi rasanya sedikit aja. Sedikit ya teman-teman, jangan banyak-banyak, nantinya berabe teman-teman. Nah, setelah dicicipi sedikit, nah, air tanah yang baik ini umumnya akan terasa tawar. Jika air tanah terasa aneh saat dicicipi, dapat dipastikan air tersebut telah tercemar. Entah itu dari unsur polutan yang berbahaya. Dan itu tidak layak untuk kita pakai. Lalu ciri-ciri yang keempat, derajat keasaman atau yang biasa itu pH-nya itu netral. Nah, pada indikator kali ini tingkat keasaman atau pH air tanah yang baik dan aman digunakan itu harus memiliki pH netral, teman-teman. Yakni di kisaran angka 6,8 hingga 7,2 untuk bak penampungan kecil, serta 6,5 hingga 7,5 untuk bak penampungan besar. Nah, air tanah dengan tingkat keasaman yang terlampau tinggi atau rendah beresiko memberi dampak buruk pada kesehatan tubuh kita, teman-teman. Oleh karena itu, pastikan air tanah di rumah teman-teman ini memiliki pH netral ya sebelum digunakan. Lalu ciri yang kelima dari air bersih ini bebas zat kimia berbahaya. Tentu ya teman-teman, pencemaran bahan kimia kerap terjadi pada sumber air tanah, terutama jika berada di sekitar kawasan industri dan perkotaan.
Hal ini nih teman-teman disebabkan oleh limbah pabrik yang acap kali dibuang tanpa pengolahan lebih lanjut. Air yang tercemar bahan kimia seperti arsenik, lalu ada timah, lalu ada merkuri dan amonia sangatlah berbahaya jika digunakan manusia. Nah, agar dapat memastikan air tanah di rumah bebas bahan kimia berbahaya, gunakanlah water test kit yang mudah ditemui di pasaran. Lalu yang keenam ada tingkat kesudahan rendah, dan yang terakhir itu tidak mengandung bakteri berbahaya. Baik, tadi penjelasan dari poin nomor 4. Selanjutnya kita bahas ke poin nomor 5, yaitu menggunakan jamban sehat. Nah, tentunya pada zaman sekarang ini sudah banyak ya teman-teman yang menggunakan jamban sehat. Akan tetapi teman-teman, masih banyak dari daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah terpencil yang menggunakan jamban tidak sehat. Nah, jamban ini merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Jadi pastikan teman-teman, jamban kalian ini sehat, sudah sesuai. Oke teman-teman. Selanjutnya poin nomor 6 itu memberantas jentik nyamuk. Nah, nyamuk ini merupakan vektor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk. Tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Jadi ingat teman-teman, berantas jentik nyamuk, berantas nyamuk. Karena nyamuk itu bisa mengantarkan berbagai penyakit, tidak hanya DBD saja. Selanjutnya poin nomor 7 itu konsumsi buah dan sayur. Nah, tentunya teman-teman, buah dan sayur ini dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Ingat ya, kita itu harus konsumsi buah dan sayur teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak menyukai buah dan sayur ini, ini patut dipertanyakan dan harus segera dirubah ya teman-teman pola hidup kalian ya. Lalu yang poin ke-8 ini melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Nah, berhubung selama masa pandemi ini baik sekolah dan perkuliahan ini kan online teman-teman ya. Nah, kita tuh jangan terlalu terpaut oleh selalu di rumah gitu kan. Kita tuh harus melakukan aktivitas fisik, entah itu olahraga teman-teman, lalu aktivitas fisik apapun teman-teman, gerak ya, jangan hanya di rumah, di kamar gitu kan teman-teman, rebahan ya, jangan main game terus gitu teman-teman. Tapi ingat olahraganya social distancing ya. Dan poin terakhir, poin ke-9 ini tidak merokok di dalam rumah teman-teman. Nih, perokok aktif ini dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Perokok pasif itu ya yang kita yang menghirup gitu. Nah, ayo berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah teman-teman. Ini dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah teman-teman, pembahasan mengenai PHBS rumah tangga sudah selesai. Semoga pembahasan saya ini bisa membawa manfaat kepada teman-teman sekalian. Sekiranya dari saya cukup.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.